Kita masuk ke dalam minggu yang keempat dengan tema Man the Sinner, manusia sang pendosa. Teks bacaan kita dari 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 8. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerusi. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uzza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uzza berjalan di samping tabut Allah itu, dan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, bambu serbana, kentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uzza sampai sekarang. Ya, kisah ini adalah salah satu kisah yang unik yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Di dalam 2 Samuel 6 yang kita baca barusan, diceritakan tentang Daud yang ingin memindahkan tabut perjanjian yang sudah lama berada di Baal Yehuda. Itu nama lama ya, namanya Baal Yehuda. Kemudian nama Israelnya adalah Kiryat Yearim. Nah, kalau teman-teman baca di Alkitab, sebenarnya tabut perjanjian itu sudah lama berada di Baal Yehuda atau di Kiryat Yearim. Dari 1 Samuel 7. Nah, di 1 Samuel 7 sebelumnya tabut itu direbut oleh orang Filistin, kemudian diletakkan di kuil Dagon, kuil dewanya orang Filistin. Lalu paginya patung-patung kuil Dagon itu jatuh gitu ya, dengan lukanya menghadap ke tabut perjanjian. Nah, kemudian karena takut orang Filistin mengembalikan tabut perjanjian itu kepada orang Israel. Nah, itu ceritanya di 1 Samuel 7, di mana tabut itu dikembalikan, diletakkan di Baal Yehuda atau di Kiryat Yearim. Nah, kemudian di 2 Samuel 6 ini Daud ingin mengangkat atau membawa tabut itu ke Bethlehem atau kota Daud. Tetapi di dalam perjalanannya lembu yang membawa tabut itu tergelincir. Jadi dinaikkan di delman gitu ya, dinaikkan di kereta kuda atau pakainya bukan kuda, ini pakainya lembu atau kerbau, ox itu teks Inggrisnya. Lalu lembu itu tergelincir. Lalu tabut itu harusnya jatuh, tapi kemudian dipegang oleh Uzza. Ya mungkin Uzza ini adalah golongan imam, karena yang menjaga tabut harusnya golongan imam. Karena dipegang oleh Uzza nggak jadi jatuh. Tapi Tuhan malah marah ke Uzza karena memegang tabut itu dan membunuh Uzza. Daud marah sama Tuhan. Kenapa kok menyambar Uzza? Bukannya Uzza mau bantu biar tabut itu nggak jatuh. Dua pertanyaan penting yang harusnya muncul di benak kita saat kita membaca teks ini adalah mengapa Allah menghukum Uzza? Apa kesalahan Uzza? Nah, kita akan menemukan jawabannya nanti di akhir sermon ini. Setelah kita mendengarkan sermon hari ini, harusnya kita bisa mendapatkan jawaban mengapa Allah menghukum Uzza dan apa kesalahan yang dilakukan oleh Uzza. Tapi sebelum kita fokus ke topik pembahasan kita tentang manusia yang berdosa atau man the sinner, kita sudah membahas minggu lalu di dalam episode sebelumnya mengenai Allah yang kudus dan benar, God the Holy and Righteous. Mengapa kita membahas kekudusan Allah dulu minggu lalu, baru hari ini kita membahas manusia yang berdosa? Nah, mengapa tidak membahas manusia dulu yang berdosa, baru Allah yang kudus? Mengapa harus Allah dulu yang kudus, baru kemudian manusia yang berdosa? Seorang pendeta abad 20 yang sangat terkenal di Amerika, namanya Billy Graham, dia mengatakan, only when we understand the holiness of God will we understand the depth of our sin.
Hanya saat kita memahami kekudusan Allah, barulah kita bisa menyadari betapa dalamnya dosa kita. Hal ini bisa kita temui di dalam Yesaya 6 ayat 1-4. Ini adalah perikop yang sangat terkenal dari kitab Yesaya. Harusnya kita tahu semua ya perikop ini. Yang mungkin kemudian satu ayat dua ayat itu seringkali dikutip secara sembarangan di dalam khotbah-khotbah yang seringkali mengambil ayat itu. Ya, kita baca dulu Yesaya 6 ayat 1-4. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 untuk dipakai menutupi muka mereka, 2 untuk menutupi kaki mereka, 2 untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Kemudian ayat 5-nya, kita sudah bahas itu minggu lalu ya, mengenai Allah yang kudus di ayat 1-4. Ayat 5-nya, Yesaya berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bahasa Inggrisnya, terjemahannya aku senang banget, Lexham English Bible, LEB itu mengatakan, woe to me, terkutuklah aku, for I am destroyed, aku hancur. Kenapa aku hancur? For I am a man of unclean lips, karena aku adalah orang yang bibirku ini gak bersih, mulut gak bersih. Nah, seringkali berdosa dari mana? Dari bibir. Ya, bibir seringkali menjadi tempat terbanyak kita melakukan dosa. Dan bukan hanya itu saja, and I am living among a people of unclean lips. Aku hidup juga antara orang yang mulutnya tidak bersih, yang seringkali berdosa dengan mulutnya. For my eyes have seen the King, Yahweh of hosts. Karena mataku telah melihat Sang Raja, Yahweh, Allah bala tentara surga. Hanya setelah seseorang melihat atau memahami kekudusan Allah sajalah baru kita bisa memahami siapa diri kita yang sesungguhnya atau betapa dalamnya dosa kita. Seperti Yesaya, setelah dia melihat dari ayat 1 sampai ayat 4 mengenai kekudusan Allah, baru di ayat 5 dia bisa menyadari siapa dirinya. Nah, kalau kita baca ayat seterusnya, kemudian itu yang seringkali disalah pakai gitu ya. Seringkali teksnya itu bilang, siapa yang mau pergi untuk aku? Nah, lalu Yesaya bilang, ini aku Tuhan. Seringkali ayat itu dikutip oleh banyak sekali pengkhotbah. Siapa yang mau mengikut Tuhan? Siapa yang mau diutus ke Tuhan? Lalu orang-orang semua bilang aku, gitu kan. Lalu muncullah KKR besar-besaran altar yang luar biasa. Tapi tahukah teman-teman, ayat yang seringkali dikutip itu mengenai saya yang mau menerima pergi untuk Tuhan itu, sebenarnya apa yang diterima oleh Yesaya? Ketika Yesaya mau pergi untuk Tuhan, dia mengalami banyak sekali siksaan, dia mengalami banyak sekali persekusi, bahkan kematian Yesaya itu sangat bukan cara yang kita wajar mati gitu ya. Berbagai macam kesulitan yang dialami oleh Yesaya itu dia alami ketika dia mau ikut Tuhan. Seringkali kalau kita bilang siapa mau ikut Tuhan, nanti akan dapat ini, akan dapat itu, akan dapat macam-macam. Nah, padahal Yesaya tidak dapat segala kemewahan itu. Sama seperti Paulus. Ketika Paulus ikut Tuhan, Paulus pun juga tidak mendapatkan kemewahan itu. Justru ketika Paulus bilang, ada duri di dalam dagingnya yang Tuhan biarkan. Nah, Tuhan malah bilang, di dalam kelemahanmulah kuasaku menjadi sempurna. Jadi mengikut Tuhan tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan sesuatu yang indah-indah. Iya, memang ada janji itu, tapi nanti di langit baru dan bumi yang baru. Ya. Dan harta terbesar kita sebenarnya saat kita mengikut Tuhan adalah Allah itu sendiri. Nah, itu akan kita bahas nanti ya. Oke, tadi kita sudah membahas bahwa hanya setelah seseorang melihat atau memahami kekudusan Allah sajalah baru kita bisa memahami siapa diri kita yang sesungguhnya atau betapa dalamnya dosa kita. Namun masalahnya bagi kita saat ini, kita lebih suka menurunkan kekudusan Allah. Kita menganggap Allah tidak sekudus yang seharusnya, dan kita lebih meninggikan diri kita bahwa kita tidak berdosa separah itu. Kita memandang rendah
kekudusan Allah dan mengecilkan besarnya dosa kita. Seringkali kita menganggap dosa sebagai hal yang sepele, dan bahkan kita seringkali mengatakan kita kan bukan manusia yang sempurna. Wajarlah kalau kita berdosa. Dosa dikit-dikit oke lah, curi sedikit-sedikit oke lah, berbohong sedikit oke lah. Kita kan bukan manusia yang sempurna. Bahkan ada manusia yang pernah mengatakan berbuat salah itu pekerjaan manusia, dan mengampuni dosa manusia itu pekerjaan Tuhan. Luar biasa lagi ya. Jadi manusia berdosa itu hal yang wajar, karena kita akan terus berbuat dosa. Mengampuni itu bukan pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan. Kita menganggap dosa bukan hal yang besar. Seperti kalau kita misalkan main sepak bola gitu ya, waktu masih kecil, kemudian bola itu masuk ke rumah orang lain, terus kita manjat rumah orang lain terus ambil bola, atau ada kita lewat terus gedor-gedor pintu orang lain terus lari. Seakan-akan itu bukan hal yang parah gitu ya. Jadi seringkali kita mengecilkan keputusan Tuhan dan bahkan dosa kita, dan kita seringkali mengatakan aku orang yang baik, aku tidak seburuk itu. Kamu kan sudah melakukan ini, melakukan itu buat Tuhan, sudah kasih persembahan, sudah bantu orang, sudah ini, sudah itu. Wajarlah kalau aku berdosa. Pokoknya Tuhan harusnya mengampuni aku dan membiarkan aku masuk surga karena aku sudah melakukan semua itu. Ini dampak yang terjadi kalau kita mengecilkan kekudusan Tuhan dan kita mengecilkan dosa kita. Kita menganggap diri kita orang baik dan kita tidak akan takut pada Allah. Kita dipenuhi dengan rasa kepercayaan diri yang mengatakan ini aku orang baik, aku sudah ini, sudah itu, aku sudah melakukan semua perbuatan baik. Contoh jalan kita ada di Lukas 18, kalau teman-teman mau baca ya. Di Lukas 18 ada seorang pemuda yang kaya yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini perikop yang dulu aku sering pakai ya, ini salah satu perikop yang aku senang ya. Seorang pemuda yang kaya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk masuk surga?" Ini ya, gitu kan? Coba ya, kita buka Lukas 18. Lukas 18. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Seakan-akan surga itu bisa sesuatu yang diraih. Menganggap surga bisa diraih dengan perbuatannya. Wah, karena aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, maka harusnya kan aku dapat surga, upahku dapat surga. Dan yang kedua, kesalahan pemuda ini adalah menganggap dirinya sudah cukup baik melakukan semua perintah Allah. Dia bilang, kan, baris bilang, kamu lakukan ini. Pemuda itu bilang, semuanya sudah aku turuti sejak masa muda. Tuhan Yesus harusnya kan bisa, dia Allah kan. Dia bisa langsung bilang, ngawur, kamu belum melakukan semua, kamu bilang melakukan semua, bohong kamu. Tapi Tuhan Yesus tidak menyerang langsung pemuda itu, tapi Tuhan Yesus menunjukkan kesalahan pemuda itu. Tuhan Yesus bilang, justru Tuhan Yesus malah menunjukkan di mana kesalahan pemuda itu. Tuhan Yesus bilang di ayat 22 ya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala yang kamu miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan Yesus tidak menyerang langsung pemuda itu, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa pemuda itu yang mengklaim sudah melakukan 10 perintah Allah, bahwa pemuda itu sudah melanggar perintah Allah. Kok bisa? Karena pemuda itu dibilang, jual semua milikmu, pergi ikut aku. Nah, pemuda itu pergi dengan sedih. Hal itu menunjukkan bahwa hati pemuda itu tidak seutuhnya menaati Tuhan, tidak sepenuhnya menyembah Tuhan. Bahwa pemuda itu masih memiliki berhala di dalam hatinya, yaitu berhala harta. Yesus menunjukkan bahwa pemuda itu sebenarnya sedang melanggar perintah pertama dari 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Pemuda itu memiliki Allah lain selain Tuhan, yaitu hartanya sendiri. Jadi bahkan seorang pemuda yang mengklaim dirinya sudah sempurna pun, ketika Tuhan Yesus menunjukkan, ini loh, kamu belum sempurna, kamu masih punya berhala di dalam. Baru perintah pertama loh Tuhan Yesus bilang. Belum lagi mungkin kalau terusin bisa perintah 2, 3, 4, 5 sampai 10 pun, pemuda itu pasti akan terbuka semua kesalahannya kan?
Oke, kita melihat ya, inilah kesalahan pemuda itu. Pemuda itu tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Roma 3:20 mengatakan sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Mazmur 143, Tuhan jangan berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya, jadi orang tidak bisa dibenarkan dengan hukum Taurat. Justru lewat hukum Taurat orang mengenal dosa. Itu yang kita bilang. Dan dampak yang ketiga, kalau kita mengecilkan dosa kita dan mengecilkan kekudusan Allah, kita akan seperti orang Farisi yang berdoa di bait Allah. Ini juga perikop yang aku senang banget ya, di Lukas 18, masih Lukas 18. Kalau kita membaca di Lukas 18 ayat 11 sampai 12, orang Farisi itu datang ke bait Allah lalu berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan." Wow, keren ya. Orang Farisi ini menganggap dirinya lebih benar dari orang lain. Inilah kesalahan manusia. Banyak sekali, hampir bahkan setiap kita pun pernah mengalami hal ini. Kita menganggap surga bisa diraih dengan perbuatan baik kita. Kita menganggap diri kita sudah cukup baik untuk menaati perintah Allah, dan kita menganggap diri kita jauh lebih benar daripada orang lain. Kita menganggap kita bisa melewati penghakiman Allah karena telah melakukan banyak perbuatan baik. Setelah ini kita akan melihat 3 poin penting tentang seberapa seriusnya, seberapa besarnya dosa itu. Dulu seringkali aku bilang kan, dosa berasal dari kata Yunani hamartia, artinya meleset dari target. Tapi ketika Alkitab berbicara tentang dosa, Alkitab tidak hanya berbicara tentang manusia yang meleset dari targetnya Tuhan, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Yang pertama, apa itu dosa? Yang pertama, dosa adalah hutang. Berkali-kali kita melihat dalam Alkitab, dosa digambarkan sebagai hutang. Tuhan Yesus mengajar dalam perumpamaannya tentang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Jadi dosa digambarkan sebagai hutang 10.000 talenta. Itu jumlah yang sangat besar, karena kita berdosa banyak sekali ya. Digambarkan 10.000 talenta. Atau bahkan di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, dalam terjemahan Inggris seringkali diterjemahkan forgive us our debt. Debt itu adalah hutang. Jadi ampunilah hutang-hutang kami. Nah, mengapa dosa digambarkan sebagai hutang? Kita harus melihat bahwa saat Allah menciptakan manusia, Dia memberikan perintah kepada manusia untuk mentaatinya. Kita sudah melihat itu di dalam minggu yang kedua, bahwa Allah adalah sang pencipta, God the creator. Sebagai pencipta, Allah berhak menuntut segala sesuatu dari ciptaannya. Dan yang Allah tuntut dari ciptaannya bukan hal yang susah. Allah hanya menuntut 1 poin, yaitu ketaatan manusia terhadap perintahnya. Bagi Adam, perintah itu adalah perintah untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Bagi kita tidak menaati banyak sekali perintah Allah. Bahkan mungkin dalam hal dasar seperti pemuda kaya yang tadi kita bahas, kita sudah tidak taat kepada Allah. Nah, kita juga mungkin seperti pemuda itu, kita punya berhala di dalam hati kita. Topik tentang berhala akan kita bahas di sermon series kita yang berikutnya. Nanti ya, setelah 11 minggu kita bahas ini, kita akan lanjut ke pembahasan tentang berhala hati. Itu akan menjadi pembahasan yang sangat penting bagi setiap kita. Nah, kita kembali lagi ke Allah sebagai pencipta. Konsep hutang itu sederhana. Misalkan begini, harusnya aku bayar 1.000, aku pinjam uang 1.000, ya, tapi aku hanya bisa bayar 900 rupiah, tidak bisa bayar 1.000. Di situ aku hutang 100 rupiah. Nah, tapi besok ketika aku misalkan kerja dapat uang, aku kan bisa bayar lagi 100 rupiahnya. Jadi ketika aku berhutang 1.000, aku hanya bisa bayar 900, besok aku bisa lebih, lalu aku bayar utangnya, gitu ya. Nah, tetapi dosa manusia tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Karena Allah meminta manusia untuk sempurna taat kepada Allah. Jadi target Allah itu sempurna. Tapi manusia berdosa. 1 dosa aja. Berarti kita sudah berhutang. Harusnya sempurna,
tapi manusia kurang satu, jadi tidak sempurna. Nah, kemudian masalahnya kita nggak bisa bayar hutang itu. Kenapa nggak bisa bayar hutang itu? Ketika kita ditarget sempurna, kita kurang dari sempurna, maka untuk membayar hutang itu kita harus lebih dari sempurna untuk membayar kekurangan kita. Tapi kan kita nggak bisa. Kita pasti berdosa, ya kan? Kita nggak mungkin bisa lebih dari sempurna untuk membayar kekurangan itu. Itulah kenapa manusia adalah manusia yang berhutang selamanya. Saat kita berdosa satu aja, kita sudah tidak bisa membayar hutang. Karena nggak mungkin dari kita untuk bisa menjadi lebih dari sempurna. Itulah kabar buruk bagi setiap kita. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sudah melanggar perintah Allah dan tidak bisa menanti Allah secara sempurna. Kita adalah orang yang berhutang. Poin yang kedua, dosa bukan hanya hutang, tapi sebuah permusuhan kepada Allah. Nah, kita berkata bahwa saat kita berbuat dosa, kita menjadikan diri kita musuh dari Allah. Hubungan manusia dan Allah yang pada awalnya baik-baik saja, lalu jadi rusak dan berantakan hanya karena dosa. Hal ini bisa kita lihat bahwa setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka bersembunyi dari Allah. Mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah. Itulah mengapa Allah harus mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Karena manusia sudah tidak lagi bisa berhubungan langsung dengan Allah. Kita harus ingat bahwa Allah tidak pernah menjadikan dirinya musuh manusia, tapi manusialah yang menjadikan dirinya musuh Allah. Mengapa? Karena Allah tidak pernah melanggar janjinya, dan Allah tidak pernah bertindak tidak adil kepada kita. Tapi justru manusialah yang menjadikan dirinya musuh Allah dengan melanggar perintah Allah. Jadi dosa adalah hutang, tapi bukan hanya hutang, dosa adalah permusuhan kepada Allah. Tetapi dosa bukan hanya permusuhan kepada Allah, tapi sebuah pemberontakan kepada Allah. Wow, lebih tinggi lagi ya. Dosa adalah pemberontakan. Saat Allah memberikan bumi kepada Adam, saat Allah bilang kepada Adam, berkuasalah atas semua yang ada di bumi ini. Allah memberikan otoritas pada Adam. Tapi kita harus ingat, ada satu hal yang Allah tidak pernah berikan di bawah otoritas Adam, yaitu Allah itu sendiri. Allah memberikan bumi untuk Adam, tetapi Allah tidak pernah memberikan dirinya tunduk kepada Adam. Itulah mengapa Adam harus selalu ingat bahwa dirinya di bawah Allah, dan Allah tidak memberikan dirinya untuk tunduk kepada Adam. Maka Adam harusnya tunduk kepada Allah. Disinilah kita melihat bahwa dosa bukan hanya sekedar perzinahan atau rusaknya hubungan antara Allah dan manusia, tetapi juga sebuah pemberontakan. Dosa bukan hanya pengkhianatan manusia kepada Allah, tapi juga pemberontakan atas raja atas semesta alam. Seorang teolog R.C. Sproul mengatakan dosa adalah pemberontakan kosmis. Apa yang kita katakan kepada pencipta kita saat kita berdosa, saat kita tidak mau taat kepadanya. Kita berkata kepada Allah, hukumnya Allah tidak baik, pertimbanganku jauh lebih baik daripada pertimbanganmu Allah. Otoritasmu tidak berlaku atasku. Aku berada di atas dan melebihi hakmu. Aku memiliki hak untuk melakukan apa yang aku mau, bukan apa yang engkau perintahkan untuk aku. Adam dan Hawa makan buah itu menunjukkan bahwa aku nggak mau lagi nurut sama Allah. Aku mau yang aku mau. Jadi aku yang menjadikan diriku ini Allah bagi diriku sendiri. Aku mau menentukan yang baik dan jahat menurut diriku. Aku nggak mau taat lagi sama Tuhan. Itulah pemerintah. Dan kita semua tahu apa yang pantas didapatkan oleh seorang pemerintah. Kalau kita lihat film-film ya tentang kerajaan gitu kan, di mana ada orang yang memberontak kepada sang raja, maka apa yang dia dapat? Pasti hukuman. Dan mungkin kebanyakan film pasti akan menunjukkan hukumannya adalah hukuman mati. Hal yang sama juga pantas kita peroleh, karena kita telah memberontak terhadap raja, bukan raja atas wilayah kecil, atas kota kita atau atas provinsi atau atas negara, atau atas bumi kita. Tapi kita telah memberontak atas raja dari alam semesta. Sebuah pemberontakan kepada sang pencipta, sang penguasa alam semesta adalah kejahatan yang sangat serius yang harus dihukum. Terus apa? Setelah kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa, dan bahwa dosa adalah hutang, dosa adalah permusuhan atau merusaknya relasi dengan Allah, dan dosa adalah pemberontakan. Jawabannya kita harus tahu bahwa kita hanya layak mendapatkan murka Allah, karena kita adalah orang yang berdosa.
maka satu-satunya yang kita layak dapatkan dari Allah adalah murka Allah atau kemarahan Allah dan hukuman dari Allah. Kita banyak berbicara tentang murka Allah. Mungkin di antara kita bilang, masa sih kita banyak bilang tentang murkanya Allah. Bukannya Alkitab itu berbicara tentang Allah yang penuh dengan kasih. Ya, Alkitab memang berbicara tentang kasih Allah. Tetapi Alkitab juga banyak sekali membahas tentang murka Allah. Kejadian 6, kita melihat Allah mengirimkan air bah untuk memusnahkan seluruh penduduk dunia, kecuali 8 orang termasuk ini. Kejadian 19, Allah menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Keluaran 32 yang kita bahas sekian minggu yang lalu, Allah ingin membinasakan seluruh bangsa Israel karena menyembah anak lembu emas dan memulai lagi dari awal dengan Musa. Dalam kitab Raja-Raja, melalui nabi-nabinya, Allah mengingatkan Israel untuk bertobat atau Israel akan masuk dalam pembuangan. Bahkan dalam pesan para nabi disebutkan juga tentang betapa dahsyatnya, betapa menakutkannya hari Tuhan yang akan datang. Yesaya, Yeremia, Daniel, Yeskiel, Mika, Nahum, Amos dan semua nabi-nabi lainnya berbicara tentang hari penghakiman Allah. Bahkan Tuhan Yesus pun juga banyak berbicara tentang neraka. Contoh, Markus 9 ayat 43. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggal. Karena lebih baik kamu masuk ke surga tanpa tangan daripada kamu masuk ke neraka tapi tanganmu penuh. Tapi kamu punya tangan. Ngeri ya ayatnya ya. Matius 13 40-42. Seperti lalang itu, ada gandum, ada lalang. Orang mau ambil gandumnya, nggak mau ambil lalangnya karena lihat. Ambil lalang itu, dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Matius 10:28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Siapa yang bisa membunuh tubuh? Ya orang-orang atau bahkan setan, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Setan mungkin bisa membunuh tubuh kita, tapi dia tidak bisa membunuh jiwa kita. Tapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapa yang bisa membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka? Dia cuma Allah. Keren ya ayatnya ya. Roma 11:22, Paulus berkata, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, the severity of God, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kita tahu sendiri hasilnya kalau kita nggak segera bertobat. Di sini aku tidak sedang menakut-nakuti ya, tetapi aku harus berkata jujur tentang apa yang Alkitab katakan tentang Allah. Allah memang benar adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tapi kita juga harus mengingat sisi lain poin itu, bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan murka. Kenapa Allah penuh dengan murka? Karena Dia adalah Allah yang kudus yang kita bahas minggu lalu. Jujur, gereja kira-kira ini jarang sekali membahas tentang penghakiman Allah, murka Allah, dan neraka. Padahal ini seperti rumah kita sedang kebakaran ya, kayak dia digambar ini ya. Rumahnya sedang kebakaran, tapi kita bilang, nggak kebakaran kok, masih baik-baik aja rumahnya. Coba dilihat toh, masih baik-baik gini kok bilang kebakaran. Padahal rumahnya kebakaran. Kalau kita tahu rumah kita kebakaran, kita akan panggil pemadam kebakaran. Untuk apa? Untuk segera memadamkan api. Itu sama seperti diri kita. Kalau kita sudah menyadari betapa dalamnya dosa kita, tapi kita cuma bilang, it's okay lah, dosa sedikit-sedikit, it's okay, kan? Itu sama seperti api yang akan terus membinasakan rumah kita. Jadi kita harus segera mencari pemadam kebakaran untuk memadamkan api itu. Jadi kita semua sekarang tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan ada bahaya yang besar yang akan menimpa kita kalau kita tidak segera bertobat. Kita harus diselamatkan. Tapi diselamatkan dari apa? Kita harus diselamatkan dari Allah yang kudus. Setiap manusia harus diselamatkan dari murka Allah yang kudus. Bukan dari setan, bukan dari orang yang mau bunuh kita, tapi dari Allah yang kudus. Ingat yang kita bahas minggu lalu, manusia yang berdosa tidak akan tahan berdiri di hadapan Allah yang kudus. Pada hari-hari akhir, kitab Wahyu banyak sekali membahas tentang itu ya. Ada 7 cawan murka Allah, 7 sangkakala yang akan penuh dengan, itu semua adalah gambaran dari murka Allah.
Di dalam Wahyu 6 ayat 16-17, pada hari Tuhan nanti di akhir, manusia yang tidak mau bertobat sekarang akan berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sembunyikanlah kami dari Allah, sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Mereka ini siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan siapa yang bisa bertahan? Tidak ada yang bisa bertahan. Kita harus diselamatkan dari Allah. Hutang dosa kita harus dilunasi. Hubungan kita dengan Allah yang rusak harus diperbaiki. Dan kita harus dibebaskan dari hukuman kita. Karena kita telah memberontak. Tapi bagaimana caranya? Kita nggak bisa bayar hutang dosa kita. Kita nggak bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita juga nggak bisa membebaskan diri kita dari hukuman Allah. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, bahkan dengan perbuatan baik kita. Yesaya 64 ayat 6 yang kita baca minggu lalu. Demikianlah kami sekalian seperti seorang yang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh. Segala kebaikan kami seperti kain kotor. Kain kotor, teks aslinya, terjemahan Indonesia itu agak sangat gitu ya. Artinya kalau mau teks aslinya itu mengatakan itu adalah pembalut wanita yang sudah dipakai. Jadi segala kesalahan kami sedemikian menjijikannya seperti kain kotor itu. Bahkan Paulus ketika dia bertobat, dia bilang, segala kebaikan yang aku lakukan di dalam hukum Taurat itu seperti sampah, kuanggap sampah. Kata sampah dari kata skubalon, artinya tai. Jadi bahkan kebaikan kita digambarkan sedemikian itu. Mengapa? Karena kita berdosa. Karena kita berdosa, kebaikan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Disinilah kita tiba pada Gospel Connection, pada aplikasi Injil, di mana Kristus datang untuk melunasi hutang dosa kita. Kristus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan Kristus datang untuk membebaskan kita dari hukuman yang akan datang yang seharusnya kita terima. Kolose 2 mengatakan Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Tuhan Yesus membayar hutang dosa kita. Upah dosa adalah maut, dan Kristus mati membayar dosa kita. Ada banyak sekali ayat tentang ini. Contoh Markus 10 ayat 45, bisa dibuka sendiri ya. Kalau semua aku baca nanti jadi seminar nanti ya. Yesus membayar hutang dosa kita. Yang kedua, Kolose 1 20-22 ya. Oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya, kita menjadi musuh Allah dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Yang kedua, Tuhan Yesus datang mendamaikan kita dengan Allah. Kita juga bisa baca juga di 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Ini bisa dibaca sendiri. Yang ketiga, 2 Korintus 5:21. Ini juga bisa dibaca sendiri ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, Yesus menggantikan kita. Kita yang harusnya mati, tapi Kristus yang mati supaya kita hidup. Itulah yang aku sering katakan. Dia yang benar menjadi salah. Semua kesalahan kita ditimpakan kepada Kristus supaya kita yang bersalah bisa dibenarkan. Dia yang kudus menjadi dosa. Dosa kita ditimpakan kepada Kristus supaya kita yang berdosa bisa menerima kekudusan Allah. Bukan kekudusan kita, tapi kekudusan Allah. Kita menerima kebenaran Allah, kita menerima kekudusan Allah. Dia yang mulia menjadi hina, lahir di palungan yang hina, mati dengan cara tidak wajar, disiksa, dihina, dicerca oleh
ciptaannya sendiri, supaya kita yang hina nanti bisa menerima glorification, kemuliaan Allah. Anak Allah menjadi anak manusia, supaya anak manusia bisa menjadi anak Allah. Disinilah kita melihat Tuhan Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah. Tapi ayat 14, firman itu datang menjadi daging dan diam di antara kita. Inkarnasi di dalam daging, inkarne di dalam daging, inkarnasi Kristus. Dia bersama-sama dengan kita. Filipi 2 6-7, dia yang dalam rupa Allah menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang tidak harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba yaitu manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa. Jadi kita tahu poin yang kedua, bahwa kita diselamatkan oleh Allah. Yohanes 3 16-17. Pasti semua tahu ayat ini ya. Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi ada substitusi, ada pertukaran. Kristus yang mati, kita yang hidup. Kristus yang membayar hukuman kita, kita dibebaskan. Ada pertukaran. Kalau bahas itu panjang pasti, ya. Jadi poin pertama, kita diselamatkan dari murka Allah. Poin kedua, kita diselamatkan oleh Allah. Dan yang terakhir, kita diselamatkan untuk apa? Yohanes 17 ayat 3, bisa mengerti slide-nya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita diselamatkan untuk mengenal Allah, untuk kembali seperti rancangan semula, di mana manusia bisa kembali hidup bersama dengan Allah, bisa menikmati Allah, bisa memuliakan Allah. Mengapa kita mau hidup yang kekal? Kenapa orang Kristen itu mau percaya sama Tuhan Yesus dan mau memperoleh hidup yang kekal? Apakah karena kita mau menghindari neraka? Atau karena kita mau bersama dengan orang yang kita kasihi? Atau karena kita mau makan-makan nanti enak-enak di surga? Atau karena kita mau dapat apa di surga? Kerinduan terbesar orang Kristen saat diselamatkan bukan karena dia dibebaskan dari neraka, bukan karena dia bisa mendapatkan sesuatu di surga, atau bahkan kenikmatan makanan, seks atau apapun di surga, bukan. Tapi saat kita diselamatkan, kerinduan kita cuma satu, yaitu Allah itu sendiri. Menikmati surga adalah menikmati Allah itu sendiri. Tapi kita bisa menikmati Allah, bersatu dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Disitulah surga yang sebenarnya. Saat kita diselamatkan, kita harusnya rindu untuk bersekutu dengan Allah. Hanya setelah tiba pada saat itulah kita bisa berkata bahwa satu-satunya yang kita inginkan bukan hanya pemberian atau berkat dari Allah, tetapi yang kita inginkan adalah Allah itu sendiri. Mazmur 27, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Bahkan Daud pun di dalam Mazmur 23 ayat yang paling terakhir, kebajikan dan kemurahan, surely goodness, surely mercy, belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan terakhir, Mazmur 73 ayat 25-26, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selamanya. Sekarang baru kita bisa menyadari bahwa keselamatan yang sejati adalah bahwa kita diselamatkan dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. So kalau kita kembali ke teks tadi, mengapa Allah menghukum Uza dan apa kesalahan Uza? Kita tahu jawabannya sekarang, bahwa Uza menganggap dirinya lebih baik dan lebih suci daripada tanah di mana tabut itu jatuh. Saat tabut itu jatuh harusnya kena tanah, Uza mengira bahwa tabut itu akan menjadi najis saat bersentuhan dengan tanah. Maka dia memegang dengan tangannya sendiri. Padahal dia tidak menyadari
bahwa tangannya itu penuh dengan dosa. Tangannya itu jauh lebih berdosa daripada tanah tabut itu akan jatuh. Dia menganggap dirinya tidak berdosa. Dia menganggap dirinya suci, sehingga dia layak, menganggap dirinya layak untuk memegang tabut itu. Jadi itulah mengapa dia memilih untuk memegang tabut itu. Dan itulah mengapa Allah marah. Karena kekudusan Allah tidak bisa bertemu dengan dosa manusia. Allah marah karena Uzia telah melanggar kekudusan Allah. Itulah yang akan didapat kalau manusia tidak mau bertobat dan mau berdiri sendiri menentang kekudusan Allah. Tapi puji Tuhan, kita punya solusi. Kita punya Tuhan Yesus. Jadi mari kita arahkan hati kita untuk terus penuh dalam pertobatan, penuh di dalam hidup yang beriman, hidup di dalam kekudusan.